Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari N5 yang saat ini kita rekaman aja ya. Jadi karena nanti malam kan kita mau live untuk pertandingan Arsenal untuk FA Cup ya melawan Portsmouth. Jadi untuk berita ini saya masukin dalam bentuk rekaman dulu sehingga nggak mepet. Kalau saya keluarin besok gitu kan, tadinya saya planning untuk live besok, ini jadinya kayaknya beritanya agak telat. Jadi ini saya masukin aja hari ini dalam bentuk rekaman. eh jadi ya, kita ada beberapa berita menarik tentang Arsenal, tentang transfer, tentang kalau teman-teman udah lihat di thumbnail itu untuk Bukayo Saka. Jadi ya, kita ada beberapa berita menarik. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi kalau teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Tidak berlama-lama kita akan masuk ke berita pertama kita ya. Ini beritanya jadi karena saya rekaman setelah pertandingan kemarin ini ya, melawan Manchester United. Jadi setelah tim pria kita ditahan imbang 0-0 melawan Liverpool, tim wanita kita juga ikut-ikutan nih ditahan 0-0 sama Manchester United ya, yang menurut saya nih permainannya kayak kurang kurang greget ya. Para pemain kita nih kayak kurang urgensinya, dimana selama babak pertama itu kayaknya mainnya santai banget, padahal serangannya build upnya tuh udah bagus dari belakang ke midfield lalu ke penyerang itu udah bagus. Sayangnya penyerang kita itu tendangannya tuh kayak nggak bisa nyelesain gitu loh, antara nggak bisa mencari ruang yang bagus, atau kalaupun nendang itu entah kemana tendangannya. Jadi ya, kalau kita lihat secara statistik 25 tendangan ke arah gawang di seluruh pertandingan, tapi hanya 6 yang on target dan 3 itu di menit-menit akhir. Jadi di babak kedua tiga yang on target itu. Jadi menurut saya agak apa ya, mainnya terlalu santai, dan baru panik di menit-menit akhir ketika ngelihat, wih waktunya udah mepet nih, kita belum cetak gol gitu ya. Nah ini, jadi semoga Rene Slagers bisa memperbaiki hal ini, karena menurut saya ini adalah masalah mentalitas ya. Ya ini kita harapkan Rene Slagers bisa ngeberesin untuk serangannya ini gitu ya. Karena sangat penting bagi Arsenal Women ini untuk bisa masuk di kualifikasi Champions League musim depan ya. Jadi jangan sampai kita kepleset nih gitu. Berikutnya kita mau ngomong berita tadi yang sudah kita taruh di thumbnail ya. Ini breaking news dari David Ornstein bahwa negosiasi perpanjangan kontrak dengan Saka ini udah beres. Artinya ini Saka sudah memperpanjang kontraknya, dan durasi kontraknya yang terbaru ini sampai dengan 2031, jadi 5 tahun ya, kontrak jangka panjang. Dan ini berita yang sangat bagus, artinya Saka akan stay di Arsenal sampai usia dia berapa, 29, karena usia dia sekarang kan 24 ya gitu. Jadi ya ini artinya Saka mengkomitmenkan masa-masa keemasan karirnya ini bersama dengan Arsenal gitu ya. Dan ini juga bersama dengan Saliba kemarin, lalu juga Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly yang di awal musim ini juga memperpanjang kontraknya. Nah ini menurut saya adalah berita yang sangat penting, artinya para pemain ini juga percaya dengan apa yang ingin dilakukan oleh Arsenal. Dengan proyek Arsenal ini menurut saya sangat penting gitu ya. Dan untuk teman-teman, menurut saya juga ini indikasi bahwa kita juga harus percaya nih dengan Arsenal, dengan apa yang dilakukan oleh Arsenal. Jadi jangan kayak apa ya, di perburuan liga ini itu kayak kayak gampang banget panik, gampang banget takut, seri atau kalah aja langsung kayak meltdown, kayak panik banget ya. Kalau kita lihat secara gambaran besar, Arsenal saat ini baru kalah 2 kali. Jadi oh ya, ini menurut saya
masih dalam jalur perebutan juara. Dan kalau kita lihat juga secara poin kita masih selisih 6 poin dari Manchester City dan Aston Villa ya. Dan kalau kita lihat dari, makanya ini kan saya bilang lihatnya jangan dari pekan per pekan tapi secara blok. Di blok Januari ini walaupun belum selesai ya, kita tapi sebenarnya kalau kita lihat di blok Januari ini kita menambah selisih 2 poin dari Manchester City gitu, dari peringkat 2. Dimana kalau kita lihat di blok kemarin ya, blok Desember kita itu mengakhiri blok Desember itu dengan selisih 4 poin gitu. Jadi secara keseluruhan kita menambah selisih dari Manchester City gitu ya. Nah, sekali lagi nggak usah panikan kalau untuk melihat seri atau ya menurut saya kita masih pasti menurut saya akan ada kekalahan, jadi nggak usah panik lah, santai aja gitu ya. Ke depan saya yakin masih semoga sih nggak ada gitu ya, tapi saya rasa di satu musim ini untuk juara itu menurut saya batasannya ya ada di 4 kalah gitu ya. Semoga sih kita nggak ada kekalahan lagi, tapi ya ini yang terpenting adalah nambah selisih poinnya ini, selisih jarak dengan peringkat kedua gitu ya. Nah ini yang berita apa ya, makna penting dari perpanjangan kontrak Saka ini bahwa para pemain percaya ya, mereka yang bergantung, karir mereka bergantung ini, mereka juga percaya kepada Arsenal. Kita yang sebagai supporter artinya juga harus percaya gitu ya. Berikutnya kita masuk ke berita cedera ya. Ini berita cedera ini dari Piero Hincapié. Jadi untuk pertandingan Liverpool kemarin ya, kita lihat sekitar menit 50-an ini ya, dia kayaknya ada ketidaknyamanan di paha atas. Ini sudah dikonfirmasi sepertinya cederanya adalah cedera hamstring atas, yang semoga sih bukan cedera panjang ya. Dan kita juga berharap ini untuk pemain belakang kita nih jangan nambah cedera lagi. Terutama kita juga lihat Christian Mosquera ya, ini kemarin juga udah sempat cedera ankle. Mosquera ini juga menurut saya harusnya sih beberapa hari ke depan udah balik ya. Semoga sih dengan Hincapié cedera ini Mosquera juga segera balik, dan dengan harapan juga Hincapié ini cederanya bukan jangka panjang. Kita juga menunggu ini untuk siapa, si Calafiori ya, Ricardo Calafiori ini supaya jangan lama-lama lagi juga, semoga segera balik gitu ya. Jadi ini dari Football London, pemberitaannya adalah Hincapié ini menjalani scanning untuk masalah hamstring. Jadi untuk ngecek masalah hamstringnya ini seberapa parah. Kita belum tahu tingkat keparahannya seberapa jauh. Semoga nggak parah tadi sekali lagi ya, karena ini lagi dilakukan scanning, dan saya pasti akan segera informasikan kalau udah dapat berita tambahan lagi tentang cedera hamstring ini. Berikutnya ini kita ngomong untuk transfer ya. Ini jadi untuk berita transfer ada tambahan ini ya. Kemarin kan kita udah memberitakan bahwa Arsenal ada ketertarikan untuk Marc Guehi. Tapi untuk berita tambahannya ini bahwa sepertinya Arsenal ini tidak tertarik untuk jendela transfer Januari. Jadi arahannya nih Arsenal sepertinya adalah untuk jendela transfer musim panas gitu ya. Jadi untuk jendela transfer musim panas di mana kita ini udah melakukan kontak ya. Jadi Arsenal sudah melakukan kontak dengan kubunya Guehi, dan ini sudah dikonfirmasi juga oleh Ornstein dan Fabrizio Romano bahwa Arsenal sudah melakukan kontak dengan Guehi, dengan kubunya Guehi, bahwa Arsenal tertarik. Sudah ada penawaran juga kalau dia mau datang di jendela transfer di musim panas besok, di jendela transfer musim panas besok ini udah ada penawaran. Jadi ini sekarang bolanya ada di kubunya Guehi ya, karena dia mau kemana. Kalau dia mau ke Manchester City, ini penawaran Manchester City memang konkret adalah untuk jendela transfer Januari, karena mereka memang butuh tambahan defender ya. Tapi dari Guehi sendiri keputusan ini jadi dari sisi gaji menurut saya untuk Guehi, karena kalau dia ke Manchester City saat ini artinya Manchester City harus keluar transfer fee untuk Crystal Palace, dan ini berpotensi gajinya Guehi nggak bisa segede kalau dia di jendela transfer musim panas besok, di mana dia akan keluar dengan free transfer. Jadi artinya
bisa mendapatkan signing on fee atau gaji yang lebih besar dibandingkan kalau dia transfernya di jendela transfer Januari ini gitu ya. Sekali lagi, jadi ini keputusannya ada di Guehi, dia mau kemana. Pilihannya kalau di jendela transfer musim panas besok tentu juga lebih beragam ya. Bukan hanya Arsenal, Liverpool juga tertarik, lalu juga untuk Real Madrid menurut saya juga masih tertarik. Manchester City juga menurut saya nggak akan diem aja. Kalau dia maunya di musim panas pun menurut saya masih bisa gitu ya. Jadi di musim panas ini menurut saya dia juga, Manchester City masih terbuka saya yakin. Tapi kita juga harus lihat ini ya secara gambaran besarnya, karena pada saat saya merekam ini Crystal Palace tadi baru saja kalah untuk pertandingan FA Cup. Mereka kan musim kemarin sebagai juara FA Cup. Ini di ronde ketiga ini mereka kalah. Jadi kalau mau saya bilang kayaknya sih Crystal Palace ini udah nggak ada piala apa-apa lagi yang bisa didapatkan. Jadi bisa juga kalau Guehi ini mengejarnya prestasi, dia ke Manchester City musim ini dia masih punya peluang untuk meraih beberapa trofi ya. Untuk FA Cup, Carabao Cup masih ada, lalu juga untuk Champions League juga masih ada. Masih bertarung juga untuk EPL. Jadi menurut saya kalau dia mengejarnya adalah untuk prestasi, pindah ke Manchester City saat ini juga sangat menggiurkan tentunya gitu ya. Jadi ini sekali lagi keputusan tinggal balik lagi ke arah Guehi, tentang prestasi, tentang gaji. Ya ini semuanya pilihannya ada di Guehi. Lalu berikutnya ini dari The Sun, ini mengabarkan bahwa Arsenal ini tertarik dengan Tino Livramento juga nih ya untuk menjadi alternatif pilihan pemain belakang ya, yang saat ini kalau menurut saya pribadi ini sebenarnya pilihan yang lebih masuk akal. Tino Livramento ini untuk Arsenal pilihan yang lebih masuk akal, lebih sesuai dengan kebutuhan ya. Kenapa? Karena ini adalah pemain belakang yang serba bisa ya. Dia bisa untuk mengisi semua posisi lini belakang. Jadi bisa untuk bek kanan, bek kiri, bisa juga untuk center back. Jadi ini menurut saya adalah pilihan yang lebih masuk akal untuk kebutuhan Arsenal. Tapi harganya ini 60 juta pound sterling ya. Jadi pilihannya apakah Guehi yang bisa free transfer tapi kemungkinan gajinya juga gede gitu kan, atau ini Tino Livramento yang 60 juta pound sterling tapi lebih sesuai dengan kebutuhan Arsenal yang carinya adalah pelapis gitu loh. Nah ini sekali lagi kita akan lihat untuk jendela transfer musim panas, karena saya yakin sih ini untuk musim panas sih, bukan untuk musim dingin ini. Karena kayaknya sih kalau menurut saya musim dingin ini kita nggak akan ngapa-ngapain ya. Ini feeling saya, kita nggak akan ngapa-ngapain untuk jendela transfer musim dingin ini, karena kita udah beli semua kebutuhan pemain kita di musim panas kemarin. Nah ini jadi sekali lagi tinggal menunggu untuk musim panas besok. Ini keputusan Arsenal mau carinya seperti apa. Plus dari saya juga tergantung nanti dari Guehi ya. Ini Guehi gimana, karena kalau dari Arsenal dengan Guehi ini kayak kesempatan pasar aja sih, bukan kebutuhan tapi kesempatan pasar, dimana ada pemain dengan level seperti Guehi ini free transfer. Saya yakin Arsenal paling enggak pengen ada di sana, bahwa untuk bisa mendapatkan pemain dengan level yang luar biasa seperti ini dengan harga gratis. Nah ini ya ini kita tunggu aja sekali lagi, karena keduanya ini arahannya sepertinya adalah arahan untuk jendela transfer musim panas gitu ya. Jadi ya itu teman-teman untuk berita transfer kita di hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kalau teman-teman udah nonton sampai selesai, boleh dipertimbangkan untuk join membership kita, karena membership kita ini sangat membantu channel saya untuk bisa mengeluarkan video secara lebih rutin. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini boleh silakan ya. Dari saya sekian dulu sih untuk berita kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.